Oke ya geng, sekarang aku udah sama Pak Kepala Desa nih dari Desa Taman Sari. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Burhan. Oke Pak Burhan. Gimana sih Pak kesiapan dari Desa Taman Sari ini yang sekarang udah jadi desa wisata gitu? Kesiapan ini prosesnya sangat panjang untuk kita bisa berani, kita percaya diri untuk menampilkan dari semua yang kita miliki, dari potensi budaya, kearifan lokal, juga potensi alamnya. Oh gitu Pak. Ini dari acara apa ini? Raden. Launching ya Pak. Resmen desa wisata sama launching Pamit Babat Kamandaka. Berarti ini seperti pesta rakyat gitu ya Pak? Iya, jadi event ini nanti kita agendakan setiap tahun kita adakan. Gitu. Ya. Berarti meriah buat ini ya Pak? Ya. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Maaf mengganggu. Ya. Jadi gitu gengs, wawancara kita dengan Pak Kepala Desa dan Bapak Burhan. Ya gitu guys. Ikuti terus, kasihkan di sini. Oke gengs, sekarang aku udah sama tokoh dari Kamandaka dan dari Cita Rasa. Sebenarnya dengan nama siapa ya Mbak? Mas? Saya Mas Aji Susilo. Dan saya Galuh. Jadi di cerita tari ini gimana sih Mas kejadiannya dari Kamandaka sama dari Cipta Rasa ini? Ya, menceritakan sebuah kisah cinta seorang kekasih yang mencari cinta sejati melalui dengan oleh Prabu Pulihbahas. Nah, kemudian dipertemukan kembali oleh Kamandaka yang menyamar menjadi seorang masyarakat biasa dan menjadi lutung. Oh gitu. Jadi korelasinya ada nggak nih Mas dari cerita itu ke kehidupan sehari-hari nih sebagai Raden Kamandaka ini? Itu ada. Ya apa mungkin itu? dari kisah kehidupan saya dimaknai bahwa pada dasarnya cinta itu tidak semudah apa yang diharapkan, ya harus butuh perjuangan. Apapun itu ya kita harus berjuang secara maksimal mencapai cita-cita yang tinggi, butuh perjuangan, keikhlasan, kesabaran, dan yang utama adalah kekuatan dalam hati, kekuatan jasmani rohani. Sekarang saya udah sama Om Andi. Senang banget bertemu Om Andi. Gimana Om komentar dari acara Kamandaka ini Om? Kamandaka Cipta Rasa. Ya, aku selalu senang ketika melihat desa-desa ini mulai bergerak, mulai bangkit. Masing-masing desa pasti punya cerita. Kemudian ditambah dengan adanya kebijakan dana desa dan kreativitas dari kepala desanya yang masih muda-muda, maka potensi yang ada di desa yang selama ini tidur sekarang mulai bangkit. Nah, ini yang membuat Indonesia akan menjadi lebih kuat. Dan yang menarik, setiap desa itu punya cerita. Nah, tadi kita lihat ada Kamandaka ya, cerita-cerita tentang sejarah sebenarnya. Cuma sejarah ini kan sering dianggap ini mitos, ini dongeng. Tapi setelah ada penelitian mengenai Kamandaka, dan ini merupakan sejarah dari desa Taman Sari, dari Pasir Luhur, maka masyarakat juga mulai tahu cikal bakal desanya, dan kemudian orang-orang yang datang itu bisa mendapatkan sesuatu yang membuat mereka senang. Misalnya cerita Kamandaka diikuti dengan adanya lutung atau monyet ya, yang kemudian menjadi ciri yang unik, yang menarik, yang mungkin di tempat lain tidak terlalu expose. Nah, jadi mudah-mudahan kreativitas dari desa ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya pernah lihat juga tari-tariannya bagus sekali, musik tradisionalnya juga bagus. Nah, ini modal untuk desa Taman Sari bangkit. Jadi dengan adanya teknologi digital yang berkembang, ini bisa ditaruh di berbagai platform, sehingga desa ini akan lebih mudah dikenal oleh desa-desa lain atau oleh masyarakat lain di luar desa ini. Jadi saya sangat bahagia hari ini. Oke geng, sekarang aku sama pengunjung yang dari kalangan anak muda nih. Gimana sih Mas pesan dan kesannya, perasaan Mas datang nih ke acara sejarah budaya dan sejarah gitu Mas? Menikmati sejarah dan budaya. Iya gitu. Ya, kita senang sih kalau ada lihat acara-acara kayak gini, terutama dari
banyak semua kalangan ya, dari orang tua sampai anak-anak mengerti tentang kesenian lokal dan daerah. Cara menghargainya ya dan menikmatinya seperti ini, kita mengunjungi di setiap acara agar selalu mengetahui dan tidak lupa ya dengan sejarah dan budaya lokal, terutama tentang kesenian sih. Kalau aku emang suka kesenian. Pesannya nih Mas buat anak muda untuk mulai melirik dari kesenian budaya dan sejarah daerah, pesannya gimana? Pesan ya. Kalau pesan sih yang penting kita, terutama kalau di sekolah kan ada muatan lokal ya, pelajaran itu dipelajari dengan dengan bijak dan serius ya kalau bisa, karena muatan lokal itu kan sejarah yang mungkin istilahnya sampai sekarang itu kita nggak mungkin ada kalau nggak ada sejarah. Makanya perlu kita dalami lah, paling nggak kita ngerti gitu, nggak cuman asal tahu yang sekarang doang. Sekarang aku udah sama tokoh budayawan dari Kabupaten Banyumas dengan Bapak siapa Pak? Ditut Edi Purwanto. Ya Pak Ditut. Jadi dari pandangan Bapak nih sebagai budayawan di Banyumas, apa sih Pak gini dari acara dari Kamandaka Cipta Rasa ini Pak? Ini acara yang sangat spektakuler buat saya, yang asli dari Karanglewas, sangat menikmati sebuah cerita atau legenda yang dimunculkan kembali untuk mengingatkan pada anak cucu mencintai karya sejarah ataupun sebuah nilai-nilai luhur yang telah diciptakan sebagai pengingat. Kita adalah pewaris tunggal dari karya-karya leluhur. Jadi ini sangat membahagiakan buat hati saya dan untuk anak cucu saya. Jadi harapannya buat anak muda nih Pak, yang sekarang sepertinya mulai kurang nih untuk melirik dari sejarah leluhur atau sejarah masa lampau, pesan dari Bapak ini gimana? Ya, untuk saat ini ternyata yang muda-muda juga banyak sekali yang hadir. Oh, iya. Berarti ini ada daya ganggu yang luar biasa untuk dimunculkan kembali bahwa leluhur bisa mati, karya tak akan pernah mati. Hari ini lahir kembali dalam suasana yang jauh lebih indah, lebih menarik untuk anak cucu bangsa dan negeri ini. Hanya Indonesia. Dengan Bapak siapa Mas? Saya Rewi Mirhadi, Kepala OJK Purwokerto. Oh ya, mau tanya Pak, pesan dan kesan dari acara ini tuh gimana Pak? Ya, acara ini luar biasa ya, artinya potensi wisata digali, potensi sejarah digali, sehingga harapan kita ini jadi inspirasi. Jadi bukan hanya meresmikan desa wisata, tapi juga menyadarkan buat kita semua, terutama teman-teman milenial, bahwa kita itu tidak bisa melupakan sejarah, melupakan tradisi, supaya kita tetap dengan identitas kita sebagai orang Indonesia. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Nah, kita dari Prodi Ilmu Komunikasi ini kebetulan kita bertemu dengan dosen kita tanya-tanya tentang sedikit keterkaitan antara teori dari ilmu komunikasi dan acara ini nih. Oke, Bu Ade, apa nih keterkaitannya dari acara ini sama komunikasi antar budaya? Kebetulan ini kan ngangkat budaya ya Bu. Keterkaitannya itu apa? Keterkaitannya ya, baik, terima kasih loh sudah diundang pada acara peresmian desa wisata yang ada di Taman Sari, Kecamatan Karanglewas ya. Oke, baik. Nah, ini merupakan suatu acara yang luar biasa di mana dihadiri oleh mahasiswa, terutama Prodi Ilmu Komunikasi, karena bagaimanapun berkaitan dengan budaya, mahasiswa sekarang atau misalnya remaja atau mahasiswa ya pada umumnya sekarang ini banyak terpengaruh juga oleh budaya-budaya yang kontemporer seperti K-pop, J-pop dan sebagainya. Nah, acara kali ini memang mengusung tema yang lebih ke daerah begitu ya. Nah, ini salah satu media bagi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut. Di samping belajar tentu saja nanti kita juga mencoba memahami sebenarnya ada sejarah-sejarah yang perlu kita ketahui bersama, itu terkait dengan misalnya Lutung Kasarong itu ya, dan cerita tentang Raden Kamandaka yang ini harus belajar terkait dengan strategi bagaimana dia mendapatkan kembali cintanya dengan menjelma menjadi lutung. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya
di tempat kuliah atau di kampus mungkin kita tidak belajar seperti ini ya, lebih secara umum. Nah, ini juga kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk belajar mencintai, memahami dulu ya, mencintai, terus kita bisa melestarikan. Karena pada intinya budaya itu kan harus diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Taman Sari menjadi desa wisata ini menjadi luar biasa karena satu hal menjadi kota desa wisata itu berharap bahwa nanti desa itu bisa secara finansial juga dia bisa mandiri. Dan kalau kita bicara di desa wisata, tidak hanya terkait dengan budaya seperti misalnya tadi Ludo Kasarung ya, tapi nanti juga muncul misalnya kulinernya seperti apa. Terus ini batik-batik ini bagus banget, saya lihat sekilas ya. Ini merupakan batik juga yang asli Taman Sari ya. Nah ini teman-teman semua, ini juga merupakan salah satu kebanggaan kita karena batik salah satunya merupakan identitas budaya. Ya kan? Makanya siapa lagi yang akan mencintai budaya kalau bukan generasi yang sekarang gitu ya. Terutama mahasiswa ya. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi dan juga kita respect terhadap budaya kita sendiri gitu. Oke. Terima kasih Bu Ade. Selamat menikmati acara ini. Kami juga akan lanjut di keseruan di acara ini. Kita salam komunikasi dulu ya, Resi. Salam komunikasi. Terima kasih. Oke, gengs. Apa sih keseruan selanjutnya? Wah, berlibat. Ikuti terus aku ya di Ya News.